Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat King Sui dalam keadaan linglung, kera putih berlengan panjang melemparkan apel lagi padanya. Dengan kekuatan lengannya, apel seukuran kepala manusia itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Monyet-monyet ini sedikit peka, tetapi masih mustahil untuk berkomunikasi dengan mereka. Meskipun King Sui ingin pergi tanpa menyakiti mereka, dia tiba-tiba terdorong untuk mendapatkan buah untuk memfermentasi anggur karena ini adalah buah terbaik yang pernah dia lihat. King Sui mencoba mengambil jalan memutar, tetapi dia benar-benar dikelilingi, membuatnya frustasi. Dia tidak mau menyerah, jadi dia memutuskan untuk mengirim monyet-monyet itu berkemas, sebelum mencoba memetik buahnya. Dengan jentikan pergelangan tangan, King Sui menciptakan gelombang kejut yang kuat, mengirim mereka semua terbang sambil menghindari pembunuhan hanya karena dia tidak ingin melakukannya. Kalau tidak, dia bisa saja membantai mereka dengan santai. Kuk-kuk, kakak, para monyet menjerit, melarikan diri. Akhirnya, sudah jelas dan King Sui bisa memasuki hutan. Saat dia melintasi hutan, dia memetik buah yang matang. Musimnya sempurna, ada pohon apel, pohon pir, kerucut pinus, buah putih, buah biru, buah manis. King Sui tidak bisa memilih semuanya, jadi dia meraih sebanyak yang dia bisa karena alam valet jadi immortal bisa menampung hampir semuanya. Dia perlahan beringsut ke kedalaman hutan. Kukuk kiki, monyet-monyet itu ingin menghentikannya, tetapi mereka hanya bisa melihatnya tanpa daya, karena mereka tidak bisa mengalahkannya. Saat dia melangkah lebih jauh, monyet-monyet itu menjadi semakin gelisah karena semakin banyak monyet yang lebih kuat mulai mengikutinya. King Sui masih cukup kuat untuk menghalangi mereka tetapi yang lain akan kesulitan dikerumuni. 4 monyet salju bersinar yang memegang tongkat seperti ranting pohon menghalangi jalannya. Manusia, masuk tanpa izin ke tanah suci adalah pelanggaran yang bisa dihukum mati. Salah satu monyet memekik. Tingginya sama dengan manusia dengan rambut putih salju yang berkilau, proporsi yang halus dan sempurna, memancarkan cahaya perak. Itu memancarkan kekuatan luar biasa, dengan matanya berkilau dengan haus darah yang samar, memberinya aura kebiadaban. Tanah suci, bukankah ini hanya hutan buah? King Sui kaget, tetapi senang karena ada monyet yang mampu berkomunikasi. Ini adalah wilayah Snow Monkey Sage, tanah suci. Tindakan Anda yang masuk tanpa izin benar-benar menghina dan layak untuk mati, monyet itu menambahkan. Tidak peduli apa, aku tamu di sini. Tidak menerima tamu dan bahkan menyerangnya, kalian terlalu picik. Ada begitu banyak buah di sini sehingga pemetikan saya tidak akan menjadi masalah sama sekali. King Sui tersenyum, berhentilah mengobrol. Hadapi gada saya. Monyet salju tidak repot-repot bernalar lagi dan langsung mengayunkan pemukulnya ke King Sui dengan kecepatan yang mencengangkan, bagian dari keunggulan alami mereka sebagai monyet salju. Jejak Buddha besar. King Sui mengulurkan telapak tangannya saat jejak telapak tangan raksasa turun untuk menekan monyet itu. Tingkat pencerahan King Sui lebih tinggi daripada monyet saat dia menggunakan gerakan pembunuh dari sekolah-sekolah Buddha. Monyet itu segera jatuh dari langit, tidak bisa bergerak ketika King Sui memperhatikan bahwa tubuh monyet salju membawa sedikit kekuatan iblis. Meskipun sangat samar, perasaan itu sangat nyata, yang membingungkan King Sui karena monyet lain tidak memiliki kekuatan iblis kecil ini tetapi hanya 4. Lepaskan aku segera, lain saat raja kita datang, dia akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. 3 lainnya hanya menahan saat rekan mereka ditekan, tahu mereka tidak bisa mengalahkan penyusup itu. King Sui tersenyum dan tetap diam saat dia membuka teknik penglihatan surgawi untuk melihat monyet itu.
Dia terkejut karena ini adalah demonifikasi dari garis keturunan murni monyet, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang jahat sedang bersembunyi di hutan. Ini pasti harta karun, mampu meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan. Namun, itu membawa sedikit kekuatan iblis. Setelah kekuatan dan atribut iblis naik ke tingkat tertentu, itu akan berubah menjadi garis darah Raja Iblis, mengubahnya menjadi jahat dan fondasi mereka goyah. Begitu mereka tidak bisa menahan kerusakan garis keturunan, mereka akan dikendalikan oleh darah dan bahkan bisa menjadi iblis jahat tanpa masa depan di depan mereka. King Sui tidak bisa mengetahui alasan di balik demonifikasi keempat monyet salju. Demonifikasi akan terlihat paling jelas dengan lompatan kekuatan, tetapi tingkat demonifikasi relatif rendah untuk monyet. Kesenjangan antara mereka dan King Sui masih merupakan jurang yang tak bisa dilintasi. Tiba-tiba, jeritan teriakan terdengar dari kejauhan saat sekelompok besar monyet menyerang ke depan. Dengan pandangan sekilas, King Sui mengidentifikasi lebih dari 500 monyet dari berbagai spesies, masing-masing jauh lebih jahat daripada 4 monyet salju sebelumnya, dan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bot. Stratifikasi semacam ini tampak seperti ulah seseorang yang ingin menguasai penduduk kawasan. King Sui berpikir sedikit lebih keras, mengingat keberadaan unik di antara Raja Iblis. Matriark Iblis mampu menciptakan Raja Iblis. Mereka biasanya perempuan, dengan darah yang sangat regeneratif yang memungkinkan mereka menggunakan setetes air untuk secara bertahap mengontrol keberadaan lain, memberi mereka kekuatan iblis dan bahkan memiliki sedikit kemungkinan untuk memberikan garis keturunan Raja Iblis. Ini memiliki peluang sukses yang sangat kecil sehingga seorang pewaris Raja Iblis hanya akan muncul dalam beberapa tahun. Ini adalah dugaan King Sui yang kemungkinan besar benar. Baik, aku akan menunggu di sini untuk melihat apa yang disebut sebagai Raja Agungmu. Ucap King Sui tersenyum. Jika Anda ingin melihat Raja Agung, Anda sebaiknya mengalahkan saya dulu, terdengar suara percaya diri. King Sui melihat monyet emas besar berdiri setinggi 10 meter. Itu bukan kera, hanya monyet yang benar-benar dewasa, yang membuat kagum orang lain. Suruh rajamu keluar. Kamu memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku. King Sui terkejut karena monyet ini sudah menjadi pewaris Raja Iblis sejati dengan garis keturunan Raja Iblis yang terbangun. Apakah aku cukup atau tidak adalah sesuatu yang hanya bisa ditentukan dengan pertempuran. Ambil ini. Aura iblis monyet emas berkobar saat matanya menjadi merah, cakarnya menumbuhkan cakar tajam dan darahnya mulai mendidih. Itu bahkan tumbuh 3 meter lebih besar, saat memiringkan kembali tubuhnya, melepaskan gas berbahaya sebelum mengisi daya di King Sui. Cakarnya yang tajam mengarah langsung ke tenggorokan. Cakar membawa kabut berdarah samar, saat tanda cakar merah darah muncul dengan bayangannya. King Sui menggelengkan kepalanya, melihat monyet itu mengungkapkan sifat kejamnya. Dia tidak menahan diri dan segera menggunakan transposisi stelar. Ini adalah pembunuhan instan. Monyet-monyet ini sangat kuat, karena semua orang yang tiba di sini akan dibatasi di puncak Martial Saint. Pada level ini, Demon King Inheritor praktis tak tersentuh. Namun satu gerakan telah mengakhiri hidupnya. Meskipun itu mempertahankan penampilan luarnya, bagian dalamnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan tulangnya pun hancur. Tulang dadanya juga benar-benar hancur. Ini adalah salah satu dari 9 raja hutan, dan daerah ini berada di bawah kekuasaan monyet emas. Monyet-monyet yang tersisa segera berpencar, ingin melarikan diri dan mungkin melapor kepada Raja Agung, karena hanya seorang raja yang telah dikirim. Dia mulai menangkap beberapa monyet terkuat yang tersisa. Berbicara, siapa yang menjelekkan Anda, dan mengapa mereka mencoba mengendalikan tempat ini? King Sui adalah penembak lurus. Tunjukkan, apa yang menjelekkan? Seekor monyet gemetar ketakutan saat dia merintih. Kekuatan di tubuh Anda, kata King Sui. Anda berbicara tentang kekuatan bijak. Ini adalah garis darah suci yang diberikan kepada kita oleh Tuan Sage. Hanya yang paling luar biasa yang bisa mendapatkannya.
kata monyet dengan semangat dan pemujaan. King Sui bisa mengetahui bahwa itu pasti Demon Matriarch Inheritor yang menarik senar, hanya saja dia tidak bisa mengetahui niatnya. Apa yang biasanya dia ingin kamu lakukan? Ingatlah bahwa berbohong akan membuat Anda kehilangan anggota tubuh Anda. Terutama karena, jika saya menebak dengan benar, orang itu tidak ada di sini saat ini. King Sui memandangi monyet itu. Dia menggunakan energi roh dan tekanan spiritualnya yang sangat besar, terutama kekuatan primordial Gold Grizzly, untuk menekan monyet dan hampir membuatnya panik total. Mereka tidak membuat banyak permintaan selain meminta kami menyeduh anggur dan meminta kami untuk menyerahkan lebih dari 90% darinya sebagai penghargaan. Monyet itu gemetar saat menjawab. Menyeduh anggur. King Sui tidak yakin dengan fakta bahwa mereka sebenarnya menginginkan anggur yang diseduh oleh monyet. Berpikir untuk hal ini, dia menampar kepalanya ketika dia ingat bahwa dia datang untuk mengambil buah untuk menyeduh anggur, tetapi lupa bahwa sebenarnya ada anggur tertinggi yang bisa diseduh di tempat itu. Itu adalah anggur monyet, yang bisa menempati peringkat 3 besar. Anggur ilahi, ini secara alami di luar kemampuan monyet. Bawa aku ke tempat kamu menyeduh anggur, perintah King Sui. Monyet tersebut tidak berani menolak, karena nyawanya masih bergantung pada belas kasihan lawan. Mencapai tempat pembuatan bir, King Sui tercengang karena ada 2 kolam besar, dengan aroma anggur yang melayang di sekitar area yang ditutupi oleh pohon buah-buahan. Hanya orang yang berhasil melewati pepohonan yang bisa mencium aroma yang memabukkan. Kolam itu berukuran 10 meter dan dalam 10 meter, dengan salah satu dari mereka setengah terisi dengan buah yang hancur. Permukaan atasnya ditutupi dengan zat seperti jus buah kental berwarna kuning dan hampir siap untuk disegel. Kolam lainnya bahkan lebih besar. Itu juga hampir penuh. Ini adalah anggur monyet, dan telah diseduh dengan jernih, seperti nektar surgawi dengan spiritualitas yang berdenyut. Itu berisi aura yang ganas. Itu benar-benar barang bagus. King Sui tanpa ragu-ragu mengambil semuanya ke alam Valet Jade Immortal sebelum mendapatkan monyet untuk membimbingnya melewati hutan. Jika monyet-monyet ini tidak diiblis, King Sui hanya akan mengambil sedikit, cukup untuk membuat marah Matriarch Iblis. Dia berencana untuk mengumpulkan semua anggur monyet, dengan fokus pada tujuan keduanya, daerah Matriarch Iblis sendiri. Hanya ketika dia pergi ke sana dia mengenali minuman abadi sejati. Kolam di sini kecil, tapi kualitas isinya melebihi 10 kali lipat dari daerah lain. Bahkan ada pohon buah yang abadi di tepi kolam dengan buah yang baru saja matang jatuh ke dalam kolam. King Sui belum pernah bertemu dengan Demon Matriarch, tetapi mereka pasti tahu anggur mereka. Tidak hanya enak, tetapi juga membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi para pembudidaya. Dengan pembuatan lebih lanjut, itu bahkan bisa menjadi minuman ilahi yang menghidupkan kembali. King Sui melakukannya dengan saksama dan kejam, mengambil anggur, kolam, dan bahkan pohon. Dia meletakkan pohon di sebelah pohon persik abadi dan 2 kolam tepat di sebelah pohon di alam Valet Jade Immortal. Matriarch Iblis hilang, jadi dia melanjutkan penjarahannya, sesekali mencoba memurnikan darah iblis. Jika penguasa Raja Iblis terlalu galak, dia hanya akan mengambil tindakan dan menyingkirkan mereka. Menyapu area itu, King Sui berhasil mendapatkan sejumlah besar anggur monyet dan tong anggur, dengan yang terbaik datang dari Matriarch Iblis. Ini semua adalah hadiah dengan kualitas yang sangat tinggi. Matriarch Iblis mungkin tidak tahu tentang perampokan King Sui, atau mereka akan muntah darah karena kehilangan kerja keras selama beberapa dekade dan pohon buah abadi. Dia menggunakan 3 hari untuk benar-benar membersihkan seluruh area, menunggu Demon Matriarch kembali. Namun, tidak ada tanda-tanda dia melakukannya. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk melanjutkan perjalanan temperamennya, karena ada banyak penguasa Raja Iblis. Tidak perlu terpaku pada satu. King Sui juga seorang ahli pembuatan anggur, jadi dia tahu menambahkan beberapa tetes air dari mata air kehidupan tidak akan merusak keindahan anggur monyet, dan bahkan akan menambahkannya. Saat dia meninggalkan hutan,
King Sui merasakan riak dari jauh. Sebuah bayangan kemudian dengan cepat melesat ke arahnya seperti meteorit. Aura iblis yang bergolak itu memungkinkan King Sui untuk memastikan bahwa ini adalah Demon Matriarch. Dilihat lebih dekat, Demon Matriarch tampak seperti manusia, bahkan mungkin laki-laki. Meskipun tidak umum, itu bukanlah hal yang buruk. Dia memiliki sosok yang lemah, seperti tongkat. Mengenakan kulit binatang putih bersalju, dia melepaskan pesona yang anggun dan jahat. Anda adalah orang yang mengambil pohon buah abadi dan anggur monyet saya. Pria itu memelototi King Sui, kemarahan dan niat membunuh terlihat jelas di matanya. Dia memiliki suara yang sangat tajam dan menusuk, sangat tidak menyenangkan di telinga. Salah satu yang King Sui terburuk yang pernah didengar. Demon Patriarch, apa yang kamu rencanakan, bersembunyi di sekitar sini? King Sui membantah dengan pertanyaan lain. Saya terkejut Anda bisa melihat identitas saya. Anda pasti seorang dewa pertempuran. Ini lebih baik, mengapa kamu tidak tinggal di sini selamanya? Mata pria itu berbinar saat niat membunuh di matanya semakin intensif. Tentu, mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan istirahat abadi di sini. King Sui menampilkan Ki Kaisar sekaligus. Kaisar Ki. Wajah pria itu berubah jelek saat matanya berubah merah. Ki berbahaya yang menutupi seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat saat dia mengacungkan belati di masing-masing tangan. Seni mengejar. King Sui tersenyum saat dia menunjukkan seni mengejar. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan. Serangan mencungkil. Pria itu secara alami tidak akan menunggu kematian. Dia menggunakan salah satu belati untuk membidik jantung, dan yang lainnya untuk tenggorokan. King Sui menghindari yang masuk ke tenggorokannya sambil mengabaikan yang lain, karena pertahanannya cukup kuat untuk menerima pukulan. Selain itu, dia memiliki banyak harta pelindung yang disimpan di dalam hatinya, tetapi jika pria itu pingsan, dia bisa mengakhiri pertempuran dengan satu serangan ke leher pria itu. Pria itu, bagaimanapun, sangat tahan terhadap pemingsanan. Meskipun serangan Gouging telah terhubung, dia segera bangun dan dengan cepat menghindari tinju King Sui saat kakinya membuat gerakan bulan sabit. Pria itu terkejut, melihat bagaimana King Sui lebih kuat dari yang dia duga. Segera setelah itu, satu belati menjadi merah, mengeluarkan panas, sementara yang lainnya mengeluarkan ki dingin saat berubah menjadi biru. Pedang dualitas Yin Yang. King Sui telah salah mengira mereka sebagai belati belaka. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka adalah belati dualitas Yin Yang, juga dikenal sebagai belati ganda Inferno Ichi, satu set senjata legendaris. Ada desas-desus yang belum terbukti bahwa jiwa naga es dan naga api disegel di dalamnya, yang tidak keluar dari alam kemungkinan karena segala sesuatu mungkin terjadi di dalam 9 benua. Pergilah. Ujung pedang kembar menembakkan semburan api dan ki dingin, seperti pedang tajam, namun seperti benang sutra, berputar ke arah King Sui. Cambuk naga api primordial. Tangan King Sui dimanifestasikan menjadi 2 naga api primordial yang membentang puluhan meter, setebal lengannya dengan origin ki mereka tersembunyi, seolah-olah tidak ada panas. Manuver ular gajah. Api primordial adalah yang terpanas dari semua api, bahkan lebih baik dari 9 yang flames King Sui. Dia menggabungkan keduanya sebagai 2 primordial flame dragon dari primordial flame dragon yang bentrok dengan naga es dan api dari Demon Patriarch. Duar-duar, percikan besar-besaran tercipta, yang tampaknya menerangi seluruh langit. Naga api menari-nari di langit, meraung saat bentrokan menyulut semua flora di dekatnya. Untungnya, mereka jauh dari hutan, atau seluruh tempat akan terbakar. The Demon Patriarch juga ditekan ke puncak Martial Sein, dan jelas merupakan musuh yang tangguh dalam kondisi seperti ini. Pedang dualitas Yin yang lawan benar-benar mengesankan. Faktor lainnya adalah alam. King Sui tidak yakin dengan kekuatannya, tetapi ranah lawan pasti sangat tinggi, karena keduanya hanya bisa menahan satu sama lain. Ini berarti bahwa wilayah Demon Patriarch mungkin lebih tinggi dari King Sui. Hong, Demon Patriarch melambai dan menciptakan naga besar yang membara. Itu mulai mengisi daya di King Sui,
seolah-olah menutupi langit. Tubuhnya yang besar membubung di langit, melepaskan awan gelap. Ekornya yang besar seperti cambuk saat ditembakkan ke arah King Sui. Tatapan tajam bertiup, membawa topan ke arah kepala King Sui. Wosh! King Sui membuka gua dan jiwa binatang besar keluar di tengah kabut. Raungan menggelegar, aura memanas, dengan niat membunuh yang mencapai melalui atap. Itu adalah jiwa binatang pembunuh naga, jauh lebih besar dari tubuh aslinya. Itu mulai melahap langit dan bumi, menyebabkan naga menjadi sangat kecil. Tiba-tiba, sesuatu yang mengguncang King Sui dan Demon Patriarch terjadi. Jiwa binatang pembunuh naga mengeluarkan raungan lain sebelum menyerbu ke arah naga raksasa itu, membuka mulutnya dan dengan santai menelannya. Kemudian, jiwa binatang pembunuh naga dibebankan ke Patriarch Iblis. Jejak pohon setan besar, jejak telapak tangan hitam pekat membawa Ki Iblis yang menyelimuti langit saat itu ditembakkan langsung ke jiwa binatang pembunuh naga. Udara mulai mengendap, karena semuanya telah tersebar. Namun, jejak telapak setan besar masih melesat ke arah King Sui. Mati. Wajah King Sui bersinar dengan cahaya keemasan, saat dia mulai menjadi serius. Dia kembali dengan telapak tangan lainnya. Area itu diselimuti dengan ki emas. 9 gelombang telapak Buddha emas agung membelah pegunungan dan membelah lautan. Beberapa telapak Buddha emas muncul untuk bertemu dengan telapak tangan hitam yang bertinta. Booming, tabrakan konstan dan ledakan konstan, mengakibatkan gagal segalanya, yang mengejutkan King Sui karena kekuatan iblis ini benar-benar mengejutkan. Demon Patriarch juga terkejut bahwa seseorang di tingkat martial Saint dapat memblokir jejak telapak setan besarnya. Wajahnya berubah muram, saat mata merahnya mulai bersinar. Sepasang lampu hitam dan merah mulai mengalir melalui lengannya ke pedang dualitas Yin Yang. Dengan satu benturan, mereka mengeluarkan suara yang tajam. Fusi pedang kembar. Kedua pedang itu secara aneh menyatu menjadi satu, dengan garis-garis merah dan biru melintasi seluruh permukaan pedang. Tampaknya tidak dapat bercampur, namun melingkar sempurna satu sama lain. Dia membelah ke bawah. Bayangan pedang raksasa menghantam King Sui dengan perpaduan sempurna antara es dan api, membawa serta kekuatan ledakan. King Sui terkejut dengan bayangan itu. Ledakan buas di dalamnya terlalu kuat, jadi King Sui harus memblokir terlebih dahulu saat dia memanggil pedang untuk menerimanya. Itu bersinar dengan kilau emas karena menghasilkan cahaya keemasan yang cocok dengan pedang Ki. Beng! Gelombang kejut dari tabrakan besar itu seperti ledakan, karena ki asli bergema seperti gelombang suara di seluruh area, menciptakan zona di mana kecepatan dan reaksi orang-orang menjadi tumpul. The Demon Patriarch membelah pertarungan pedang ki yang ditujukan pada King Sui, yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. King Sui tidak berencana untuk menerimanya secara langsung lagi karena akan meledak dan menyebarkan lebih banyak ki yang beku untuk membekukan area tersebut sepenuhnya. King Sui menghindar, berharap itu bergegas ke arahnya. Namun, itu hanya meledak, sangat mengejutkannya. Kekuatan ledakan dan gila bahkan menciptakan riak di luar angkasa, memberi orang perasaan yang kuat bahwa mereka terjebak dalam jaring laba-laba. King Sui bersiap untuk melarikan diri dari efek melambat, ketika energi alam dengan cepat mengalir melalui nadinya, benar-benar menenangkan ketidaknyamanannya saat dia menggunakan 9 langkah istana untuk menyerang Patriarch Iblis. Gunung 9 benua sudah terwujud di atas King Sui. Demon Patriarch tidak panik, pedang panjang Yin Yang-nya berkembang saat dua aliran origin Ki mulai mengelilingi King Sui. Duar-duar, bentrokan api dan es, tampaknya mengubah seluruh area menjadi neraka yang hidup. King Sui merasa membeku dan hangus secara bersamaan. Untungnya dia bisa menahan panas karena tubuhnya, atau dia akan semakin menderita. Kekuatan semacam ini sangat mistis. Itu adalah teknik surgawi kecil yang sangat tirani. Jika itu lebih kuat, itu akan menjadi teknik surgawi sejati. Pada tahap martial Saint, ini praktis merupakan gerakan bunuh pasti. King Sui dapat mengabaikan 70% dari panas yang menyengat dan mampu menahan sisanya. Namun,
masih ada kekuatan es. Ini membuat King Sui setengah membeku dan setengah terbakar. Jika bukan karena perlawanannya, setengah dari tubuhnya akan hangus. Meskipun dia bisa memblokir panas, embun beku hampir tidak bisa dikendalikan karena kekuatan tubuhnya. Jika tidak, dia akan segera membeku dan bahkan meledak. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena King Sui secara bertahap akan merasakan efeknya. Demon Patriarch benar-benar kuat di tahap Martial Saint. Ini agak konyol. Kekuatan Anda tampaknya telah melebihi puncak Martial Saint. King Sui tampaknya berada dalam posisi yang ketat karena setengah dari tubuhnya telah membeku, kaku seperti batu. Haha, ini sudah terlambat. Saya memiliki item khusus yang mampu mencuri ciptaan surga, memungkinkan kekuatan saya dinaikkan setengah level. Saya berada di tahap Mid Martial Emperor karena itu. Demon Patriarch merasa yakin akan kemenangannya dan mulai memamerkan hartanya dengan bangga mempersembahkannya. Dia bahkan mengeluarkannya. Itu adalah benda indah berwarna pelangi seukuran telur ayam. Itu adalah batu pelangi, mungkin terkait dengan batu 5 warna yang memperbaiki surga, legenda yang terkait dengan Sun Wukong dan Nuwa dalam mitologi Tiongkok, yang menjelaskan kemampuannya untuk mengabaikan aturan Dao surgawi. Eksteriornya sangat cantik, meskipun itu tidak akan berguna di tempat lain, itu sangat menakutkan di sini karena celah antara puncak Martial Saint dan Kaisar Bela Diri tidak mungkin dijembatani. Tekanan besar datang dari semua sudut saat King Sui merasakan bagian dingin tubuhnya di ambang ledakan yang sebenarnya. Gerakannya lalu tumpul. Dia tidak bisa melawan tekanan ini, karena jarak di antara mereka terlalu besar. Dia memiliki sedikit perasaan tidak berdaya melihat bagaimana dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya semakin genap, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia semakin hangat, dan semakin dingin dari menit ke menit. Namun, dia masih mengejutkan Demon Patriarch dengan ketahanan tubuhnya. Jika kekuatannya tidak melebihi Martial Saint, dia tidak akan bisa mencapai ini. Saat dia mulai tenang, dia menelusuri ki dingin yang menyerang dan ki yang menghanguskan, dan mulai menyesuaikan ki asalnya sendiri untuk menangani ki dingin, karena itu adalah ancaman terbesar baginya. Itu sangat sulit pada awalnya, tetapi ketika dia mulai mengalihkan ki yang membakar dari luar tubuhnya yang mati rasa mulai mendapatkan kembali fungsinya, melambat mulai berkontribusi. Sekarang, gua sudah mulai terwujud di belakangnya. Seven Caves memulai aliran energi tanpa akhir, mengisi kembali energi King Sui. Kedua kekuatan asing itu bentrok dengan diri mereka sendiri. Meskipun keadaan ini berlanjut untuk beberapa saat, tidak lama kemudian, kedua kekuatan itu mulai menyatu sepenuhnya dan tidak lagi saling menolak. Hong, sesuatu meledak di belakang punggung King Sui saat gua lain muncul. 8 gua, dia langsung menerobos, mungkin karena keseimbangan Yin dan Yang. King Sui merasa aneh, karena objek yang mengalir melalui tubuhnya adalah kekuatan independen yang tidak bercampur dengan yang lain, perlahan-lahan menerima kendali King Sui. Merasa kekuatannya meningkat, batasan di sekitarnya mulai mengendur. Dia kemudian mendengar suara yang jelas bergema di dalam tubuhnya. Dia tercengang melihat bahwa di dantiannya, itu bukan lagi dantian melainkan gua ungu dengan paragon vesselnya duduk di dalamnya, memiliki yin dan yang ki di tubuhnya. King Sui tiba-tiba merasa seperti sekelilingnya telah berubah secara drastis, seolah-olah tidak ada lagi batasan. Demon Patriarch juga terkejut, karena pria ini dapat membuat terobosan dalam keadaan ini, membentuk gua baru dan bahkan memungkinkan yin dan yang untuk menyelaraskan. Gerakan membunuhnya telah dinetralkan dan King Sui dengan cepat menabrak gunung 9 benua ke arahnya. Duar-duar-duar, serangkaian ledakan berdering saat King Sui menggunakan 9 langkah istana dan transposisi stellar untuk meluncurkan serangan tanpa henti. King Sui tidak perlu menahan lagi. Dia telah menenangkan dirinya sendiri dan membuat terobosan dalam menyelaraskan yin dan yang dan bahkan membuka gua baru. Kekayaan harus dicari di tengah bahaya, dan risikonya sebanding dengan hadiahnya. Beng, Demon Patriarch tidak bisa mempercayai matanya sebelum dia terlempar ke belakang.
Saat dia menyemburkan darah tak terkendali dengan lukanya yang parah, King Sui dengan cepat menunjukkan tangan penangkap naga untuk mencekiknya, mematahkan lehernya dan memaksanya untuk jatuh pingsan. King Sui adalah martial saint puncak sementara lawannya adalah kaisar bela diri tingkat menengah. Transposisi bintang King Sui akan segera melumpuhkan lawannya. Sulit untuk menekan King Sui dalam pertempuran, jadi ancaman transposisi stellar masih sangat kuat. Batu pelangi adalah hadiah yang bagus, jadi dia mengambilnya dan segera pergi, menyelesaikan masalah ini secara permanen. Masalah di makam primordial dan hutan buah ini ditangani dengan indah. 8 gua, pada dasarnya adalah puncak dari pembudidaya manusia, karena hanya binatang buas berdarah murni yang dapat mencapai 9 gua, sedangkan tingkat 10 gua hanyalah legenda yang tercatat dalam sejarah-sejarah, tanpa saksi kebenarannya. Gagak yang menghalangi langit tidak memberitahunya betapa dia harus marah. Dia hanya menyuruhnya untuk kembali setiap kali dia merasa siap, jadi King Sui melanjutkan. Ini agak abstrak, tetapi King Sui tahu bahwa pasti ada alasan untuk itu. Temper ini terutama untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak memanggil binatang iblisnya. Pertempuran ini telah menyebabkan dia benar-benar kelelahan. Setelah meninggalkan hutan jauh di belakang, dia menemukan sebuah danau besar yang jernih dengan pohon willow yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang tepi danau. King Sui melihat ikan berenang di dalam danau dan banyak binatang buas terbang dan binatang iblis berkumpul di tepi danau. Itu adalah danau besar, dengan ujungnya tidak terlihat, seolah-olah itu adalah laut kecil. King Sui bahkan tidak mendirikan tenda tetapi langsung memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui akan selalu beristirahat di alam Valet Jade Immortal, jadi ketika dia masuk, dia hanya melakukan gerakan, memperbaiki hartanya. Ding! Suara yang tajam mengejutkan King Sui. Heaven Shaking Drum telah mencapai Grand Completion kelas 9. Sebelumnya ketika lampu pengumpulan roh telah mencapai Grand Completion kelas 9, King Sui sangat gembira, dengan penuh semangat menunggu tindak lanjut dari Heaven Shaking Drum dalam beberapa hari. Hari berganti bulan hingga setengah tahun berlalu. King Sui menyerah pada optimismenya karena itu terlalu melelahkan. Dia hanya terus menyempurnakannya, terlepas dari apakah akan ada terobosan. Drum Gemetar Surga, tahap penyelesaian Grand kelas 9. Secara permanen menggandakan kekuatan menyerang dari monster iblis pemilik, dapat digunakan pada monster iblis dari level manapun. Pasif, konsumsi 0. King Sui sangat gembira. Dia segera memutuskan untuk mengambil batu pelangi untuk beberapa analisis. Batu pelangi, sebuah pecahan dari batu ilahi memperbaiki surga, mampu meningkatkan kekuatan di daerah yang ditunjuk di mana aturan Dao surgawi menekan kekuatan. Bisa digunakan sebagai material crafting senjata dan digunakan untuk menaikkan grade harta karun tertentu. Efek yang tepat bergantung pada kualitas dan nilai harta karun saat ini. Saat King Sui mengeluarkan batu pelangi, dia merasakan kekuatannya meningkat secara dramatis, tetapi memutuskan untuk tidak mengandalkannya demi melemahkan dirinya sendiri. Dia hanya akan mengeluarkannya jika benar-benar diperlukan. Benda ini bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan nilai harta karun tertentu. King Sui akan menganggap ini boros, karena item ini memiliki kegunaannya dan dapat dianggap sebagai harta karun dengan sendirinya. Dunia ini penuh dengan batasan Dao surgawi. Barang ini bisa dipegang dan digunakan siapa saja. Ia bahkan dapat mengenali pemiliknya, dan hanya dapat digunakan oleh pemiliknya kecuali pemiliknya meninggal atau lenyapnya tandanya, yang akan menyebabkannya kembali ke keadaan tanpa pemilik. Demon Patriarch yang baru saja terbunuh telah menjadi pemilik batu itu, jadi itu menjadi barang tanpa pemilik sekali lagi. King Sui tidak melakukannya, karena itu akan meningkatkan kekuatannya bahkan dari alam Valet Jade Immortal. Dia memutuskan untuk membiarkannya karena menggunakannya untuk meningkatkan nilai senjata, seperti pedang melonjak prajurit ilahi, akan menjadi dekaden dan boros. Ini adalah item yang melampaui tingkat ilahi. Itu pasti memiliki kegunaannya sendiri. Meninggalkan batu pelangi untuk saat ini, King Sui memeriksa kekuatannya sendiri.
Dia memiliki 2 gua emas dan baru saja membuka gua ke-8. Kekuatan serangan King Sui adalah 66 miliar Tao. Pembelaannya telah mencapai total 660 miliar Tao. Dengan pagoda harta karun takdir surgawi, pertahanan menambahkan 20% lebih banyak untuk pertahanannya, itu menjadi 792 miliar Tao. Selain itu, pagoda harta karun takdir surgawi kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi pari juga menambahkan 66 miliar Tao kekuatan pemblokiran. Pembelaannya sekarang praktis 860 miliar Daos. Ini adalah alam Valet Jade Immortal, tempat dia tidak terkekang. Sekarang tidak ada masalah yang mendesak, dia dapat dengan damai menyempurnakan pil Essence Origin untuk Diamond White Tiger King, Gajah Naga, Binatang Pembunuh Naga, Dark Phoenix, Dragon Spider, Binatang Guntur, dan Black Eyes Divine Womb. Dengan kekuatan Heaven Sucking Drum, semua binatang iblis King Sui telah menerima dorongan besar dalam kekuatan. Pil esensi asal Grizzly Emas Primordial ini, dikombinasikan dengan obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya, memiliki efek yang menakutkan, memungkinkan kekuatan Raja Macan Putih Berlian melonjak hingga 210 miliar Tao. Peningkatannya lebih dari sepertiga. Dengan Heaven Sucking Drum, itu melesat hingga 420 miliar Dao. Kekuatan Gajah Naga juga meningkat menjadi 90 miliar Tao, memiliki peningkatan yang lebih besar dengan mengacu pada kekuatan aslinya dibandingkan dengan Diamond White Tiger King, mungkin karena garis darah primordialnya. Dengan drum gemetar surga dimainkan, kekuatannya menjadi 180 miliar Tao. King Sui sedikit skeptis, karena perjalanan yang melelahkan ini berjalan terlalu baik. Dark Phoenix awalnya lebih kuat dari Gajah Naga, namun telah dilampaui. Itu telah mencapai 60 miliar Tao dalam kekuatan, 2 kali lipat menjadi 120 miliar dengan lampu pengumpulan roh. Teknik serangannya yang kuat memungkinkan serangan terkuatnya yang menggandakannya lebih jauh, mencapai 240 miliar Daos. Laba-laba naga telah melebihi harapan King Sui. Itu sudah cukup kuat, dan memiliki lompatan besar hingga 150 miliar Tao. Di bawah pengaruh Heaven Sucking Drum, kekuatannya mencapai 300 miliar Daos. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Diamond White Tiger King. Binatang Guntur telah mengalami banyak kesengsaraan, dan karena petir di langit telah berkumpul untuk sementara waktu, butuh pil pengelakan kesusahan, tumbuh menjadi dewasa. Kekuatan binatang Guntur telah mencapai 10 miliar Tao, 20 miliar dengan lampu pengumpulan roh, yang masih membuat King Sui bersemangat. Dia tahu kapan harus puas, dan saat binatang Guntur memasuki percepatan pertumbuhan, kekuatannya hanya akan meningkat dari sini. Binatang pembunuh naga tidak terduga, tapi kecepatannya telah meningkat setengahnya. Selain itu, sepertinya tidak banyak perubahan. Dia tidak bisa melihat melalui orang ini, tapi itu tidak bergantung pada kekuatan murni untuk menjadi efektif. King Sui juga tidak melupakan binatang mimpi buruk neraka. Setelah memakan pil Essence Origin yang lahir dari Primordial Gold Grizzly, itu pada dasarnya adalah batu yang kuat. Namun, kemampuan kognitifnya tidak menyetujui, karena tampaknya memuncak. King Sui puas, menyimpan pil Essence asal yang tersisa. Keefektifannya benar-benar mencengangkan, dan hasil dari pengalaman yang membuat marah ini benar-benar terlalu melimpah. Sebulan telah berlalu, King Sui tetap di tepi danau selama sebulan, meskipun dia akan dengan cepat kembali melalui 9 langkah benua jika dia meninggalkan daerah itu. Ki spiritual di sini sangat melimpah, jadi dia akan sembarangan berlatih tinju dan meditasi. Dia mengamati kehidupan ikan sebagai bagian dari kehidupan pelatihan ketenangannya, secara diam-diam mengalami gaya hidup yang tenang. Dia kadang-kadang masih pergi berperang dengan binatang iblis yang kuat. King Sui secara bertahap merasakan rasa kepuasan dan kepuasan karena harmonisasi Yin dan Yang yang sebelumnya dianggap tidak mungkin sebelum pertarungannya dengan Demon Patriarch telah selesai. Mandi di bawah sinar matahari, King Sui duduk di tepi danau. Melihat ikan kecil berenang di sekitar, hatinya menjadi tenang. Dia terus-menerus berada di ujung pisau,
dan ini adalah kesempatan langka baginya untuk bersantai. Matahari bersinar terang dengan puluhan ribu untaian cahaya keemasan jatuh ke seluruh danau dan tanaman hijau di sekitarnya. Udara berbau seperti rumput segar. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Meski sedikit dingin, semuanya di sini seperti biasa. Segudang hal akan pulih. Pemulihan kehidupan akan menjadi yang terkuat saat ini. King Sui duduk di rumput, dengan santai melihat awan di langit. Beberapa rusa sedang bersenang-senang di kejauhan dan semut perlahan merangkak di sampingnya. Seekor elang membumbung tinggi di langit sementara King Sui bermandikan sinar matahari yang bersinar, sepertinya melepaskan cahayanya sendiri. Golden Brilliance Dao. King Sui merasakan kekuatan sinar matahari yang tak terbatas, menghasilkan vitalitas tanpa akhir. Makhluk-makhluk di bumi ini memiliki lingkaran dan hubungan mereka sendiri, yang tampaknya terkait namun tidak terkait, terus berkembang biak dan tumbuh, terus-menerus melewati setiap generasi baru. Ini adalah aturan Dao Surgawi, Dao Brilliance Emas. King Sui telah tinggal di sini selama beberapa waktu, membunuh binatang buas, mengamati kelahiran tanaman, binatang iblis, binatang buas, dan binatang terbang. Dia juga menyaksikan pertempuran dan kedamaian setelah pertempuran, kelanjutan hidup, dari layu hingga berkembang, kembali ke layu. Akan ada orang hilang, akan ada juga palung rendah yang luar biasa, yang diikuti oleh puncak pijar yang cemerlang. King Sui paling sering mengamati semut dan belajar paling banyak dari semut ini. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap. King Sui telah berada di sini selama 2 tahun dan dia telah mencapai alam gua ke-9 1,5 tahun yang lalu. Dia terus-menerus mengamati Dao Surgawi, memahaminya saat dia mengendalikan tubuhnya dan menjalani pertempuran. Gua ke-10 tidak pernah bergerak, tapi dia juga tidak putus asa. Alam gua ke-10 adalah alam dongeng. Bahkan hewan desolate berdarah murni yang mengalami fenomena aneh untuk meraihnya akan gagal total. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi abu jika mereka ceroboh. Oleh karena itu, manusia yang paling luar biasa hanya akan membuka 8 atau 9 gua dan kemudian memasuki alam berikutnya, sementara hewan desolate berdarah murni hampir semuanya akan membuka 9. Dengan beberapa dengan bakat yang lebih lemah membuka 8, dan kemudian menyerbu langsung ke alam berikutnya. 8 gua adalah tanda raja suatu daerah, sementara seorang ahli 9 gua akan muncul dalam radius 1 juta mil. Menghitung kematian dini dan situasi lainnya, itu akan menjadi 1 dari 100 juta makhluk hidup. Alam gua didahului oleh alam koneksi ilahi, oleh karena itu sulit untuk memasukinya. Wosh, klang. Salah satu gua di belakang punggung King Sui berubah menjadi emas. Dia tersenyum, melihat bahwa dia akhirnya memahami aturan aneh. King Sui memiliki 9 gua dan 5 di antaranya sudah emas. Yang berikutnya berhasil dimurnikan menjadi emas. King Sui mengerti bahwa 10 gua alam adalah sesuatu yang bisa dipenuhi tetapi tidak pernah dicari. Sepertinya sudah saatnya dia kembali. King Sui juga telah kembali beberapa kali sebelumnya karena tidak memakan waktu lebih dari beberapa hari. Bagaimanapun, dengan kehadiran gagak yang menghalangi langit, dia bisa merasa nyaman. Gua King Sui yang berubah menjadi emas memungkinkan kekuatannya meningkat pesat, tetapi yang paling penting, gua itu adalah bagian dari alam Dao Surgawi. Oleh karena itu, ini adalah peningkatan dalam alam Dao Surgawi. Dia menggunakan 9 langkah benua untuk pergi. King Sui ingin menunggu ke-9 gua menjadi emas sebelum kembali. Namun, hal semacam ini membutuhkan tingkat keberuntungan. Untungnya, ini tidak terlalu sulit untuk dicapai. Itu hanya membutuhkan waktu. Itu bahkan bisa stagnan, dengan beberapa dekade berlalu sebelum sebuah gua berubah menjadi emas. Dengan pencapaiannya saat ini, King Sui tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan. Pada hari keempat perjalanannya, dia tiba di Istana Ilahi. Tempat ini masih sama setelah 2 tahun. Gagak yang menghalangi langit melihat King Sui dan berkata, "Tidak buruk. Sun Bae, saya punya obat di sini. Silakan lihat apakah Anda dapat menggunakannya."
King Sui mengeluarkan pil esens origin yang super. Sungguh esens asal yang kuat. Burung gagak yang menghalangi langit tercengang. Ini adalah tengkorak dari Primordial Gold Grizzly. Mungkin itu bisa berguna bagimu. King Sui menyerahkan tengkorak Primordial Gold Grizzly ke gagak yang menghalangi langit. King Sui terus-menerus bermeditasi pada tengkoraknya dan tidak menggunakannya lagi. Sebagai pelindung ilahi dari istana ilahi, semakin kuat gagak yang menghalangi langit, semakin baik itu. Ia sangat terkejut ketika memeriksa tengkorak Primordial Golden Grizzly. Itu berhenti cukup lama sebelum berkata, "Kamu membiarkan saya bermeditasi pada hal-hal yang bagus. Ini tidak banyak." Kekuatan senior terkait dengan kemakmuran istana ilahi. King Sui menyatakan tanpa basa-basi. Ini membuatnya mendesah di dalam hatinya. Penguasa istana yang baru tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki hati yang hebat. Dia memiliki cara yang karismatik dalam melakukan hal-hal yang akan memastikan kesuksesannya di masa depan. Senior, banyak orang yang menginginkan hal ini. Bahkan seseorang dari gerbang bela diri 9 benua mati karena ini. Mari kita diam-diam merenungkannya, demi masa depan di mana kita bisa berdiri teguh tanpa rasa takut. King Sui berbicara setelah beberapa pemikiran. Saya mengerti. Kami tidak akan pernah membocorkan keberadaan benda ini, tidak peduli seberapa kuat Anda. Bahkan jika Anda mempelajarinya, orang tidak bisa begitu saja mencuri Anda, tetapi mereka dapat memikirkan segala macam plot pengecut untuk mencoba dan mencuri item, bahkan melalui pembunuhan, kata gagak yang menghalangi langit dengan gravitasi. King Sui secara alami akan memahami ini. Dia dengan serius menganggukkan kepalanya. The Sky Obstructing Crow menggunakan Super Origin Essence Pill, kekuatannya meningkat setengahnya, dan bahkan garis keturunannya telah meningkat 15%. Tubuhnya memiliki beberapa tingkat darah primordial tetapi masih tidak bisa dianggap sebagai burung gagak penghambat langit berdarah murni. Bahkan dengan itu masih pasti lebih kuat dari gagak yang menghalangi langit lainnya. Bermeditasi pada tengkorak Primordial Gold Grizzly, itu adalah kesempatan besar untuk itu. Itu sangat berterima kasih kepada King Sui. Hal semacam ini sangat menarik baginya. Pasti keberuntungan yang terbawa dari kehidupan sebelumnya yang memberinya kesempatan emas. King Sui telah kembali ke halaman dengan Bei Huang Fan dan Shen Huang, keduanya menunggu di sana. Mereka sangat gembira melihatnya. Dia tidak mengambil waktu dan berlari untuk memeluk mereka masing-masing. Mungkin dia mendapatkan keberanian atau mungkin itu karena dia tidak melihat mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kedua wanita itu bahkan lebih bahagia dan sedikit malu. Selama ini aku memikirkan kalian berdua. Apakah kamu merindukan saya? King Sui menarik keduanya, satu dengan masing-masing tangan saat dia berbicara dengan gembira. Kedua wanita itu tidak menanggapi, seperti yang diharapkan King Sui. Ini pada dasarnya adalah dia berkeliling di sekitar halamannya sendiri. Apakah akhir-akhir ini ada insiden? King Sui belum kembali untuk sementara waktu, jadi dia bertanya. Tidak banyak, tapi gerbang iblis semakin kuat. Wanita Anda telah memasuki domain lautan bintang 9 benua, kata Bei Huang Fan. King Sui menggosok hidungnya, mengingat pertemuan pertamanya dengan Tantai Lingyan. Dia tidak percaya bahwa dia telah mencapai daerah itu dan membawa gerbang iblis untuk bertempur dengan beberapa kekuatan besar dari 9 benua. King Sui tidak terkejut dengan kecepatan kemajuannya, terutama karena darah suci iblisnya. Jika kekuatannya tidak meningkat secara dramatis maka itu akan mengejutkan. Kekuatan King Sui saat ini sangat kuat, tetapi apakah dia bisa menyamainya masih belum diketahui. Dia seharusnya tidak jauh. Dia saat ini menahan dan menunggu, tetapi dia merasa itu akan segera sampai. Dia harus memilih sisi di antara kekuatan besar 9 benua. Rasa kepahlawanan mengalir dalam dirinya. King Sui, peningkatan istana ilahi juga cukup bagus. Banyak makhluk kuat datang untuk dikunjungi, ingin melihat apakah istana ilahi kita memiliki harapan, kata Shen Huang. Ingin mengunjungi saya, itu bagus, kapan itu terjadi?
King Sui tidak merasa bahwa itu tidak wajar untuk bergabung dengan beberapa istana ilahi yang lebih kuat, karena mereka bukan satu-satunya. Satu di setiap sisi, kedua wanita itu membawa rahmat abadi. Dia masih merasa bahwa situasi di hadapannya benar-benar tidak nyata. Kedua tangannya berpegangan pada tangan mungil seperti giok. Situasi ini terasa sangat halus setiap saat. Kedua wanita ini berada di level lukisan kecantikan, dengan kepribadian yang sedikit dingin. Sungguh mengejutkan bahwa mereka rela diseret oleh seseorang. King Sui terkejut, tetapi para wanita juga sama. Mereka dapat mengabaikan wanita King Sui yang lain, karena mereka mengerti bahwa pria yang mereka daftarkan tidak dapat dimiliki oleh satu wanita. Mereka tidak akan membatasinya, tetapi dengan gadis lain di sekitarnya, mereka terlalu intim. Keduanya merasa situasinya sedikit sulit dipercaya. Inti dari masalahnya adalah bahwa keduanya adalah teman baik yang telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Mereka praktis bersaudara, tanpa topik terlarang di antara mereka. Mereka telah mendiskusikan masalah King Sui, dan bahkan beberapa masalah wanita, selalu bercanda satu sama lain bahkan tanpa kehadiran King Sui. Jika dia ada, itu akan menjadi lebih buruk. Mereka memiliki 10 orang, semuanya dipimpin oleh Dewa Pertarungan Raja Bersayap Emas yang berlatih teknik Raja Wali Bersayap Emas. Teman ini benar-benar hanya tertarik pada Vaner. Anda sebaiknya tidak kalah, atau Vaner akan dicuri begitu saja, kata Shen Huang. King Sui tercengang. Bei Huang Fan dengan cepat menindaklanjuti, King Sui, jika pria lain mengejarku, menurutmu dia tidak akan mengejar kakak? Saya pikir kami mendapat pekerja baru, tapi sebenarnya sekelompok teman mencoba mencuri wanita saya. Saya akan memberi mereka pukulan yang bagus, kata King Sui dengan sengit. Dia tidak berlebihan, tapi kekuatannya juga tidak ada artinya. Tidak ada seorang pun di istana ilahi kami yang bisa menandingi dia, kata Bei Huang Fan. Apakah dia tampan? King Sui bertanya. Bei Huang Fan bingung. Dia menjawab, dia bisa dianggap tampan, kurasa. Lebih tampan dariku. King Sui bertanya lagi. Sejujurnya, lebih tampan darimu, ya. King Sui kemudian beralih ke Shen Huang. Shen Huang mengangguk dan berkata, lebih tampan dari kamu. King Sui terkekeh dan berkata, benar-benar gigolo. Pria seperti ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Bantal dengan sarung bersulam, sama sekali tidak bisa diandalkan dan tidak berguna. Pria tidak bisa mengandalkan wajah mereka untuk makan. Menjadi tampan tidak berguna. Pria harus kuat dan karismatik, seperti tombak emas, pantang menyerah. Berhenti. Saya masih berpikir bahwa Anda lebih enak dipandang, Bei Huang Fan dengan panik menjawab. King Sui beralih ke Shen Huang lagi. Shen Huang mengangguk. Ayo pergi dan lihat orang-orang itu. Saya ingin Anda melihat betapa karismatik dan kuatnya saya, betapa tidak mungkinnya saya. King Sui menyeret kedua wanita itu keluar. Hao Tian sedang menunggu di halaman lain di Istana Ilahi, melihat ikan di kolam. Dia telah tinggal di sini selama setengah tahun sekarang dan belum pernah melihat penguasa istana. Sisanya bukan tandingannya, jadi satu-satunya alasan untuk tinggal adalah, tentu saja, kedua wanita itu. Mereka adalah wanita tercantik yang pernah dia temui, secantik peri surgawi, murni dan suci. Ini adalah tipe wanita yang paling dia sukai, terutama karena mereka berdua dan mereka belum benar-benar wanita. Dia sangat gelisah dengan fakta ini. Mereka yang bisa melindungi tubuh mereka sampai sekarang secara alami tidak menerima laki-laki, atau mereka sudah akan kehilangannya. Jadi dia dengan sabar menunggu, berharap untuk secara bertahap bergerak maju. Dia telah memikirkan banyak rencana, tetapi tidak ada yang berhasil sejauh ini. Keduanya terlalu dingin dan tertutup. Hao Tian akan mengoceh dan merasa seperti badut yang berbicara pada dirinya sendiri. Pihak lain sepertinya tidak tertarik padanya, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Masih memikirkan kedua penjaga itu, pria muda dan tampan lainnya berjalan mendekat. Dia masih tidak sebanding dengan Hao Tian. Hao Tian memiliki tampilan yang tajam namun tampan,
matanya yang dalam dan kekuatan yang besar memberinya kepercayaan diri. Dengan setiap tindakan yang dia lakukan dan setiap kata yang dia ucapkan, dia memancarkan pesona yang tak terbatas. Pria ini kuat, mudah memikat dan membuat orang lain tunduk. Dia adalah pemimpin alami, membuat orang lain merasa ingin mengikutinya. Ziye, menurutmu di mana aku menjijikkan? Mengapa keduanya tampak sama sekali tidak tertarik pada saya? Hao Tian memandang pemuda ini dan bertanya, bingung. Haha, Saudara Tian, bukankah Anda pernah menyatakan bahwa tidak ada wanita yang tidak dapat Anda tangani, tua atau muda? Ziye dengan bercanda berkata, siapa bilang aku tidak bisa menangani mereka? Kesulitannya agak tinggi, Anda tahu, Hao Tian berkata lagi, frustasi. Saudaraku Tian, menurutku itu bukan kekuranganmu, tetapi kamu terlalu luar biasa di setiap bidang, membuat orang berpikir bahwa kamu tidak terlalu nyata. Pikirkan tentang dua penjaga itu, karakter seperti orang suci. Manakah dari pria yang mengejar mereka yang bukan pesolek yang tampan dan memiliki sikap yang anggun? Apakah Anda pikir mereka akan peduli dengan kata-kata Anda? Ziye tersenyum. Kamu sangat masuk akal. Hao Tian menatap aneh ke arah Ziye. Ziye melihat ini dan sedikit merinding, segera menyatakan, saya laki-laki. Anda mungkin sudah benar. Lalu apa yang Anda sarankan untuk saya lakukan untuk menarik minat mereka? Hao Tian bertanya. Ketika strategi biasa tidak berhasil, Anda harus menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Ziye berbicara dengan aura seorang bijak cinta. Jika Anda terus berbelit-belit, saya akan memukul Anda. Hao Tian melihat perilaku flamboyan Ziye dan ingin memukulnya. Jadikan diri Anda kurang luar biasa. Perlu Anda ketahui bahwa tampil terlalu baik, seperti berpakaian bagus, bertindak elegan, serius, dan sopan akan memberi kesan pada orang bahwa Anda hanya berpura-pura. Mereka akan berpikir bahwa Anda bagus untuk dilihat, tetapi Anda hanyalah salah satu dari banyak. Anda perlu mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya, kata Ziye dengan sedikit kedalaman dalam pidatonya. Hao Tian tampaknya menyadari bahwa pengamatan ini cukup cerdik, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sudahkah Anda melakukan percobaan tentang ini? Tidak, kata Ziye tegas. Lalu bagaimana kamu mengetahui semua ini? Hao Tian bertanya lagi. Saya pikir, bagaimana menurut Anda? Saya cukup akurat, bukan? Ziye menjawab dengan riang. Hao Tian mengirimnya terbang dengan tendangan. Namun, Hao Tian menyadari bahwa Ziye sangat masuk akal. Tiba-tiba, terdengar suara. Jika kamu datang ke istana ilahiku hanya untuk mereka berdua, aku akan menghajarmu dan mengusirmu. King Sui masuk bersama kedua wanita itu. Dia tidak marah, karena pria selalu mencari gadis. Hao Tian ini tidak berlebihan dan tidak mengandalkan kekuatan untuk melakukan apapun, jadi King Sui tidak memiliki pendapat buruk tentang mereka. Kamu adalah Palace Lord, Hao Tian berkata. Shell kaget saat melihat kedua wanita itu. King Sui berseri-seri saat dia menganggukkan kepalanya. Saya baru saja kembali hari ini. Saya mendengar bahwa Anda ingin bertemu saya, jadi saya di sini sekarang. Bagaimana itu? Bukankah aku lebih tampan darimu? Hao Tian tercengang bahwa penguasa istana akan semudah ini dan dia akan berbicara begitu santai. Dia tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak peduli seberapa muda dia, mereka yang duduk di kursi penguasa istana harus bertindak dengan rasa senioritas, bahkan jika itu palsu. Dia tidak berharap pemuda ini sebelum dia menjadi begitu santai. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menerima bahwa pria ini menyatakan dirinya lebih tampan. Bahkan jika dia adalah penguasa istana, harus ada kebenaran dalam kata-katanya. Saya harus mengatakan dengan kejujuran dan ketulusan penuh bahwa Anda tidak setampan saya. Hao Tian kembali ke akal sehatnya dan dengan marah berkata, apa, gigolo kecil sepertimu berani bilang kau lebih tampan dariku? King Sui juga marah. Apa, saya seorang gigolo sekarang? Mata Hao Tian selebar piring. Laki-laki harus sedikit lebih keras dari itu, kata King Sui dengan serius.
Tidak, aku perlu melawanmu. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina tubuhku. Hao Tian semakin panas. King Sui tidak berharap pria yang anggun dan tampan ini memiliki aspek seperti itu padanya, dan dia tidak tahu apakah orang ini berakting. Keterampilannya cukup bagus jika dia. Bei Huang Fan dan Shen Huang sama-sama tidak bisa berkata-kata, melihat kedua orang ini kehabisan adrenalin. Benar, kita perlu bertarung, kata King Sui secara langsung. Karena Anda adalah penguasa istana, jika Anda kalah, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk mengejar mereka, kata Hao Tian. Biasanya, yang kamu kejar bukanlah urusanku dan aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda mengejar wanita saya. Menurutmu mengapa aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu? King Sui berkata dengan mengejek. Apa, mereka berdua wanitamu? Bagaimana ini mungkin? Hao Tian berseru kaget. Dia sangat cemas. Mereka adalah tipe wanita yang paling dia sukai. Wanita paling murni dan tanpa celah yang akan dia korbankan segalanya untuk dimilikinya sebagai seorang istri. Sekarang seseorang mengklaim bahwa mereka berdua adalah wanitanya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Keduanya masih perawan. Mengapa tidak mungkin? Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat menyembunyikan desain apapun, atau saya akan mengupas kulit Anda. Hao Tian tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah dewa pertempuran Raja Wali bersayap emas, pemimpin di antara dewa pertempuran. Dia bukan orang yang penuh nafsu, tapi dia memang memiliki beberapa wanita, kalau tidak api keinginan akan membuatnya hangus sampai mati. Dia tidak memiliki banyak, karena tidak pernah bertemu seseorang yang akan membuatnya jatuh cinta. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.